Mbak Novera. Iya, Bu. Oke. Oke. Ibu-ibu masih semangat ya? Tetap semangat. Halo. Oke. Ibu-ibu, saya mau nanya nih, tapi nauzubillah min zalik, jangan sampai ya. Kalau misalnya ada saudara, anak, atau keluarga kita yang terkena kekerasan seksual, apa yang Ibu lakukan? Yang pertama ditanya dulu, Bu. Ya. Ditanya dulu, Bu. Apa ditanya dulu? Ditenangkan. Kalau misalnya ditanya kok nggak mau jawab, baru lebih dilakukan lebih lanjut, bawa ke psikolog. Ya, kalau ditanyakan tidak mau menjawab, bisa ditanyakan ke psikolog. Oke, yang lainnya satu lagi, Bu. Ayo, apa lagi? Oke, kalau tidak ada yang lain, yang paling utama itu kalau kita mengetahui ada saudara kita, keluarga kita atau anak kita, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya terjadi kekerasan seksual, kita jangan panik ya, jangan membiarkan anak merasa bersalah sehingga mereka menjadi takut. Nah, terus benar kata Bapak siapa tadi, kita harus mendengarkan ceritanya dulu, harus mendengarkan cerita, terus beri dukungan dengan penuh kasih sayang, apa yang terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah pasti itu terjadi kekerasan seksual, baru dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, nah sekarang mari kita bersama-sama melihat tanda-tanda kekerasan seksual. Ada di flipchart 9 tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual itu. Yang pertama kita bisa melihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Yang pertama, kedua bahu terangkat. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Yang kedua, kepala tertunduk ke dalam seperti di gambar ini ya, Bu ya. Terus yang ketiga, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Dan yang keempat, lutut tertekuk ke dalam. Kelima, tubuh menekuk. Dan selanjutnya mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi dan lain-lainnya. Itu kalau gejalanya dilihat dari gerakan tak wajar. Terus selanjutnya tanda-tanda kekerasan seksual lagi yang bisa dilihat dari gejala fisik. Gejala fisik yang terjadi di badan ya, Bu ya. Yang pertama, sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kerakitan saat BAB atau buang air besar ya. Terus cedera pada buah dada, bokong, perut, bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Itu ada yang terluka ya, Bu ya. Terus memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Ini menurut David Gibbons, seorang peneliti bahasa tubuh. Terus rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Selanjutnya, cara jalan yang tak wajar, yaitu mengangkang. Selanjutnya, ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas ditarik paksa. Nah, terjadi kekerasan seksual secara fisik. Nah, kalau sekarang gejala secara psikis atau secara mental ya, Bu ya. Yang pertama, anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, murung diri, takut ditinggalkan sendirian. Jadi yang tadinya anaknya mungkin ceria, bahagia seperti itu ya, tiba-tiba menjadi pendiam,
Terus yang kedua, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit kepala, atau sakit perut, atau masalah makan. Yang ketiga, sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Yang keempat, sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Yang tadi anaknya sangat konsentrasi, pintar misalnya ya, tiba-tiba sulit belajar karena tidak konsentrasi. Yang terakhir, perilaku kemunduran. Perilaku kemunduran ini kembali gitu ya Bu ya, kembali misalnya kembali berbicara baik, kembali mengompol dan lain-lainnya. Itu secara fisiknya. Oke. Sampai di sini paham ya Bu ya. Semoga anak-anak kita, saudara kita jangan sampailah terjadi kekerasan seksual seperti ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.